Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahibbati fillah, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di salah satu rumahnya. Semoga ini salah satu jalan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang memperjuangkan Islam sehingga Islam itu sampai ke daerah kita, dan sehingga kita merupakan salah satu di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijabah, yaitu umat yang menjawab seruan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki, yaitu kita kedatangan salah seorang tamu yang berasal dari kota Madinah, dan dia namanya adalah Dr. Fahad bin Isa Al-Anazi, salah seorang dosen dari Universitas Islam Madinah. Beliau profil singkat adalah satu angkatan dengan Ustadz Abdullah Maududi, satu level dengan Ustadz Abdullah Maududi, dan beliau ini adalah adik kelasnya Dr. Dasman Yahya Ma'ali, dan beliau ini adalah dosen kami sendiri dan juga dosen imam kita Ustaz Zaidan. Inti-intinya beliau itu adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah. Semoga dengan kedatangan beliau ke sini kita bisa menimba ilmu, mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Dan insyaallah taala pada malam hari ini tema kita adalah fadlut tauhid, yaitu keutamaan tauhid. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja persilakan kepada Syekh untuk menyampaikan beberapa materi, dan insyaallah kita akan sedikit menterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الاستقامة على هذا الدين. اللهم أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا عليهما. بداية أيها الإخوة، يسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم المبارك لنتذاكر وإياكم بعضا من فضائل التوحيد كما ذكر الشيخ عارف في العنوان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama, Syekh membuka pengajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu, karena tidak adalah ilmu kecuali yang sesuatu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan Engkaulah yang maha mengetahui. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang akan memberikan manfaat terhadap diri kami, dan berikanlah manfaat terhadap ilmu yang kami pelajari, dan berikanlah tambahan ilmu terhadap kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu dan meminta agar Engkau memberikan kepada kami istiqamah di dalam beragama. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas tauhid,
dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkanlah kami juga di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, saya merasa bergembira ketika berjumpa dengan kalian pada hari ini untuk mengulang-ulang dan mengingat kembali di antara fadlul tauhid, fadailut tauhid, yang mana judul kita pada malam hari ini insyaallah berkaitan dengan tentang keutamaan tauhid. هذا التوحيد أيها الإخوة لا شك أن له فضائل كبيرة وعديدة، والشيء كلما عظمت أو زادت أهميته زادت فضائله. لذلك العلماء رحمهم الله عندما عدوا فضائل التوحيد لم يحصروا هذه الفضائل، ففضائله عديدة. كتاب الله عز وجل القرآن الكريم كله في التوحيد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. فالقرآن وأدلة القرآن كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى. فالقرآن إما أنه خبر عن الله سبحانه وتعالى وخبر عن أسمائه وصفاته، وهذا كله من التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وإفراده بالأسماء والصفات. وإما خبر عن أهل التوحيد وعن التوحيد، وإما خبر عن ضد التوحيد وهو الشرك. ومن أدلة القرآن أيضا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وأدلة القرآن أيضا أخيرا كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم في بيان ثواب الموحدين وجزاء المشركين. إذن القرآن كله بالتوحيد، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وإما بيان للتوحيد وضده وهو الشرك، وإما أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، وإما بيان لثواب الموحدين وجزاء المشركين بالله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب أعظم كتاب، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، وكله جعله في التوحيد، وهذا يدل على أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. Ahibati fillah, sesungguhnya tauhid ini kita tidaklah ragu lagi bahwa tauhid mempunyai keutamaan yang sangat banyak dan tidak terbilang. Karena setiap kali kita mengetahui bagaimana pentingnya tauhid, maka akan semakin banyak keutamaan tauhid tersebut. Dan para ulama, mereka menghitung fadilah tauhid, tetapi mereka tidak bisa menghitung secara keseluruhan karena betapa banyaknya fadilah tauhid tersebut. Dan kitabullah Al-Quran semuanya adalah tauhid, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Al-Quranu kulluha tauhid. Al-Quran itu semuanya berbicara tentang tauhid, karena di dalam Al-Quran itu bisa jadi pengkabaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengabarkan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah tauhid. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan tentang ahli tauhid. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertauhid dan melarang kita berbuat kesyirikan. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita balasan bagi mereka-mereka yang mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ancaman mereka-mereka yang melakukan kesyirikan. Intinya Al-Quran itu semuanya adalah tauhid. Bisa jadi atau di dalam Al-Quran tersebut tauhid tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama-namanya. Kemudian di dalam Al-Quran itu tauhid tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lawan daripada kata tauhid tersebut.
Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bertauhid dan melarang kita melakukan kesyirikan. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita ganjaran yang diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan tauhid atau bertauhid kepada Allah. Dan juga di dalam Al-Quran tersebut menjelaskan kepada kita balasan mereka-mereka yang melakukan kesyirikan. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung yang menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran tersebut, dan di dalam Al-Quran tersebut terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, dan Al-Quran itu semuanya adalah tauhid. إن أهم أيها الإخوة ما ينبغي أن تصرف فيه الأوقات وتبذل فيه النفوس ويفتدى بالمال والأهل والأولاد هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فإفراد الله سبحانه وتعالى مقدم على كل شيء، على المال وعلى الأولاد وعلى الأهل وعلى الأنفس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان همه هو نشر التوحيد بين الناس. فمنذ أن بدأ الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام مع ما لاقى من الأذى من كفار قريش إلا أنه لم يتوقف عن الدعوة، كان يدعو الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، واستمر على هذه الدعوة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وهو يدعو إلى التوحيد. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت كان يحذر من الشرك وهو ضد التوحيد، فكان يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لأن هؤلاء كانوا يعبدون هؤلاء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك وناقض لتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام استمر في هذه الدعوة 23 سنة وهو يدعو إلى التوحيد. فالتوحيد أيها الإخوة ليست كلمة تقال، لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وتزعم أنك موحد. لو كان التوحيد مجرد هذه الكلمة لكان الأمر سهل عند كثير من الناس، لكن التوحيد قول وفعل، لا بد أن يصدق بهذا القول، يصدق هذا القول أفعاله التي تدل على أنه وحد الله سبحانه وتعالى وأفرده بالعبادة ونبذ جميع المعبودات من دونه سبحانه عز وجل. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahiman rahimakumullah, maka sepantasnya lah bagi kita untuk senantiasa mencari waktu, kemudian mengorbankan jiwa kita, bahkan mengorbankan anak-anak kita untuk mencari tauhid. Karena tauhid ini adalah sesuatu yang dimestikan dan diwajibkan kepada kita bersama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Kita mendahulukan segala sesuatu untuk mencari tauhid. Tauhid ini kita dahulukan daripada mencari harta, kita dahulukan daripada mengurus anak-anak, kita dahulukan daripada jiwa kita sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW keinginan yang paling besar adalah masalah tauhid. Rasulullah SAW menyebarkan tauhid di antara manusia. Rasulullah SAW memulai dakwah ini terhadap orang-orang musyrikin dengan tauhid. Rasulullah SAW berseru kepada orang-orang musyrikin agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa berdakwah tentang tauhid ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia. Dan dia berseru dalam tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat ketika Rasulullah SAW berada di ranjang di akhir-akhir kehidupannya, Rasulullah SAW berdakwah tentang tauhid.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan di antara kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ini, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita tentang apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menyembah orang-orang yang sudah mati. Mereka melakukan kesyirikan. Mereka tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatal Islam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun dia berseru, dia mengajak ke dalam tauhid. Karena tauhid itu bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan dengan lisan. Tauhid itu tidak cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Tetapi tauhid itu harus, kalau seandainya tauhid itu hanya diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah saja, maka akan mudah bagi manusia untuk mengucapkannya. Tetapi tauhid lebih dari itu. Tauhid itu adalah ucapan dan perbuatan. Tauhid itu adalah ucapan dan perbuatan. Hendaklah ucapan kita ini selaras dengan perbuatan kita. Oleh karena itu, ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kita senantiasa menjauhi yang namanya kesyirikan. إن من ينظر أيها الإخوة في أحوال بقية الأنبياء عليهم السلام ويقرأ في سير هؤلاء الأنبياء يجد أنهم نالهم الأذى من أقوامهم، ومع ذلك صبروا على توحيد أو على دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نأخذ على سبيل المثال نبي الله نوح عليه السلام، يقول الله عز وجل فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. لم يترك هذه الدعوة لأن الناس أعرضوا عنه وصدوا عن دعوته، لأنه يعرف أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك استمر على هذه الدعوة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ثم قال النبي ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا نبي الله مرسل ليدعو الناس إلى التوحيد، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، أي أنه لم يستجيب له أحد من الناس، مع أنه كان يدعو إلى التوحيد، لأنه يعرف قيمة وأهمية وفضل التوحيد، فلذلك بلغ هذه الأمانة التي يعني أوكلها الله سبحانه وتعالى وأمره بها عز وجل. Ikhwatal Islam, kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana keadaan atau hal-hal yang dilakukan oleh kebanyakan para nabi atau seluruh para nabi, maka kita akan mendapatkan bahwa mereka itu berseru kepada tauhid walaupun mereka mendapatkan gangguan dan ancaman dari kaumnya, akan tetapi mereka tetap bersabar berseru kepada tauhid tersebut. Kita contohkan Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama." Sesungguhnya Nabi Nuh itu dia berseru kepada kaumnya dan menetap bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Dalam arti kata, Nabi Nuh alaihi salam
berseru kepada kaumnya selama 950 tahun, dan dia senantiasa menyerukan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, walaupun dia berseru kepada kaumnya selama 950 tahun, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tetapi sedikit sekali mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun kaum Nabi Nuh tersebut tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Nuh, walaupun kaumnya menentang, melarang Nabi Nuh tersebut, akan tetapi Nabi Nuh tetap berseru kepada tauhid, karena dia mengetahui bagaimana pentingnya dakwah tauhid tersebut. Sehingga Nabi Nuh ini senantiasa berdakwah kepada tauhid sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ya'tin nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan." Pada hari kiamat kelak akan ada seorang nabi yang pengikutnya itu hanya satu atau dua orang. Kemudian apakah lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya'tin nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad." Dan juga pada hari kiamat kelak akan datang seorang nabi dan tidak ada seorang pun yang mengikuti dia. Ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berseru kepada tauhid, tetapi di hari kiamat tidak ada orang yang mengikuti dia. Tetapi mereka tetap senantiasa berseru kepada tauhid karena mereka mengetahui betapa pentingnya tauhid tersebut, karena ini merupakan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dia. البعض أيها الإخوة يفهم من التوحيد هو أن تعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذا هو توحيد الربوبية، وهذا كان يقر به الكفار ويعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يؤمنون بهذا، لكن التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل هو إفراد الله بالعبادة وترك جميع المعبودات الباطلة من دونه عز وجل. وهذه دعوة جميع الأنبياء، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, sebahagian kita mungkin memahami bahwa maksud daripada tauhid tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita rezeki, bahwa Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Sebahagian kita memahami makna tauhid seperti ini, dan yang harus kita ingat bahwa ini hanyalah tauhid rububiyah saja. Dan tauhid rububiyah ini atau tauhid seperti ini, orang-orang musyrikin atau orang-orang kufar pun mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Hai Muhammad, seandainya kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka seluruhnya akan mengatakan Allah. Maksudnya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi ini hanya sebahagian daripada tauhid, dan ini bukan tauhid secara seutuhnya. Tetapi tauhid yang sebenarnya itu, ikhwatal Islam, adalah ifradullahi bil ibadah. Kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah, dan kita meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini adalah dakwanya seluruh para nabi. Tauhid ini adalah didakwakan oleh seluruh para nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus
di setiap umat itu ada para nabinya. Ani'budullah, agar mereka atau mereka berseru kepada kaumnya, u'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka senantiasa betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka menjauhi yang namanya taghut. نتأمل سويا أيها الإخوة سورة الفاتحة التي نقرأها كل يوم. في كل ركعة نقرأ سورة الفاتحة، والله عز وجل يقول في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية أيها الإخوة هي التزام وعهد من العبد مع الله سبحانه وتعالى على التوحيد، التزام وعهد مع الله بالأخذ بالتوحيد في كل يوم، بل حتى بعد أن يموت الإنسان يأتيه الملك في قبره وأول سؤال يسأل عنه من ربك؟ من ربك؟ فإذا كان الإنسان قد عاش حياته كلها على التوحيد فإنه سيوفق لهذه الإجابة. وأما الكافر كما جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه فلا يستطيع الجواب ويقول ها لا أدري، لأنه لم يلتزم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يوفق لهذه الإجابة. نعم. Kalau seandainya saudara kaum muslimin kita memperhatikan di dalam surah Al-Fatihah, surat yang senantiasa kita baca setiap hari, di dalam setiap rakaat salat kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Ayat ini adalah bahwasanya seorang hamba berkomitmen dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid. Maksud dari ayat ini adalah seorang hamba berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala agar dia senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Setiap hari kita mengatakan hal seperti ini, atau setiap kali kita membaca ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan sampai seorang setelah meninggal pun pertanyaan pertama itu adalah tentang tauhid. Sebagaimana yang akan ditanya oleh malaikat, Mar Rabbuk, siapa Rabbmu? Apabila seorang manusia atau apabila salah seorang di antara kita mereka hidup dengan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia dan mempermudah dia untuk menjawab soal ini. Adapun mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara, fala yastati'ul jawab, maka mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Dan bisa yang mereka ucapkan hanyalah ha la adri. Mereka ketika ditanya Mar Rabbuk, siapa Rabb kamu, mereka hanya bisa menjawab ha saya tidak tahu. Karena mereka tidak mengambil janji tentang tauhid tersebut. Adapun seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka taufik untuk menjawab pertanyaan ini. أيضا مما يظهر أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى وفضل التوحيد أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يدعون لأنفسهم ولذريتهم بالموت على التوحيد. وهذا إبراهيم عليه السلام كما قال الله عز وجل أنه قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فدعا لنفسه ولذريته. أيضا جاء في آية أخرى أنه وصى بهذا التوحيد ذريته، فقال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فعادة أيها الإخوة الإنسان
عند الموت يوصي بأهم الأشياء عنده، وأكثر ما يحرص عليه يوصي به عند موته. فهذا النبي عليه السلام عند موته وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بكلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء بالثبات على التوحيد. أيضا كانوا يعلمون الصغار التوحيد، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا غلام إني لابن عباس أنه قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ الإنسان الله سبحانه وتعالى؟ يحفظه بإفراده بالتوحيد وبالعبادة. احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هو طفل صغير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك النبي كان يرسخ فيه هذا المعتقد. كل ذلك يدل على فضل التوحيد وأهمية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Kemudian ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, juga di antara salah satu yang menunjukkan keutamaan tauhid tersebut, bahwasanya para nabi mereka senantiasa mendakwahi diri mereka sendiri dan keturunannya agar mereka meninggal dalam keadaan tauhid. Kalau kita lihat Nabi kita Ibrahim alaihi salam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku muslimaini laka wa min dzurriyyatina, agar kami senantiasa berserah diri kepadamu dan juga keturunan-keturunanku. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap senantiasa berada di dalam tauhid. Dan juga kita lihat bahwasanya Nabi Ibrahim ini memberikan wasiat kepada anak cucunya dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada keturunannya, dan begitu juga ingatlah ketika Nabi Yaqub memberikan wasiat kepada keturunannya. Dan kebiasaannya seorang manusia apabila dia hendak meninggal, maka dia akan memberikan wasiat yang paling penting. Seorang manusia apabila hendak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa memberikan wasiat yang terpenting kepada keluarganya. Makanya kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam yang diberikan kepada wasiat, dia memberikan wasiat kepada keluarganya, kepada keturunannya adalah dengan sesuatu yang terpenting, yaitu dengan tauhid. Dan juga kalau kita perhatikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca sebuah doa agar senantiasa tetap berada di dalam tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hai yang membolak-balikan hati, tegarkanlah dan tetapkanlah hati kami ini agar tetap senantiasa berada di dalam agamamu. Sebuah doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketegaran di dalam tauhid. Dan juga orang-orang terdahulu, para nabi, dan diantaranya adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengajarkan kepada anak-anak tentang tauhid. Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang anak kecil, yaitu Abdullah bin Abbas, Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Hai anak kecil, hai anakku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
aku akan mengajarkan kepadamu sebuah kalimat, ihfazillaha yahfazka. Hendaklah engkau senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala? Kita jaga Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas? Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas pada saat itu masih kecil, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka tentang tauhid. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana keagungan tauhid itu sendiri. هذا التوحيد أيها الإخوة سبب للسعادة والحياة الطيبة، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لماذا حصل هذه الحياة الطيبة؟ لأنه موحد لله سبحانه وتعالى. وفي المقابل يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالحياة السعيدة إنما تتحقق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من فضائل التوحيد. من فضائله أيها الإخوة أو مما يدل على فضل التوحيد أن كلمة لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان، لأن الإيمان أجزاء وشعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة فأعلاها أو فأفضلها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. أيضا أيها الإخوة مما يدل على فضل التوحيد أن كلمة لا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان، وبها ينجو العبد إذا قالها موقنا بها مقرا بمعنى هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة فإنها تنجيه يوم القيامة. ويدل على ذلك الحديث المشهور بحديث صاحب البطاقة. جيء برجل يوم القيامة ومعه 99 سجلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له أو وضعت هذه السجلات في كفة في الميزان، لأن الأعمال والصحائف توزن يوم القيامة. فوضعت هذه الصحائف المليئة بالفواحش والذنوب والمعاصي، مليئة هذه الصحائف، لأن العبد يكتب له أو عليه كل ما يعمله الإنسان فإنه يكتب في كتاب ثم يعرض عليه يوم القيامة. فتوضع هذه الصحف في كفة في الميزان، فيقال له: هل عندك من خير قط؟ فيقول: لا والله ما عندي. فيقول الله: بلى إن لك حسنة. فيؤتى ببطاقة أو بكتاب مكتوب فيه لا إله إلا الله، لأنه موحد. فتوضع أو يوضع هذا الكتاب على الكفة الأخرى من الميزان فتطيش تلك السجلات، لأنه موحد لله سبحانه وتعالى. انظر كيف نفعت هذه الكلمة هذا الشخص المقصر مع الله سبحانه وتعالى.
Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, juga di antara salah satu bentuk keutamaan tauhid bahwa sesungguhnya tauhid tersebut merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan. Salah seorang di antara kita mendapatkan kebahagiaan atau kehidupan yang baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa di antara kalian yang melakukan amalan yang saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kehidupan yang baik? Karena mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi mereka yang tidak bertauhid, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kesempitan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kehidupan mereka itu kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Kemudian dia mengatakan dan dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta, sedangkan dulu saya ni di dalam kehidupan dunia bisa melihat?" Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu ayat-ayat kami telah datang kepada kalian, tetapi kalian melupakan ayat-ayat tersebut. Nah, sekarang hari pembalasan, wa kadzalikal yauma tunsa. Ketika kalian dulu melupakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kami pun akan melupakan kalian. Kehidupan yang sempit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, juga yang menunjukkan bagaimana keutamaan dan pentingnya tauhid tersebut, bahwa sesungguhnya kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, merupakan kalimat cabang keimanan yang paling tinggi. Karena kita mengetahui iman itu bercabang, ada bagiannya, dan bagian iman yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha aw afdaluha la ilaha illallah." Iman itu ada 70 cabang, 70 lebih cabangnya, dan yang paling tinggi dari cabang-cabang tersebut atau yang paling mulia adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian juga ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, yang menunjukkan bagaimana penting, yang menunjukkan keutamaan tauhid tersebut adalah bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini sesuatu yang paling memberatkan timbangan seseorang. Karena kita mengetahui setiap amalan kita itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengatakan kalimat tauhid, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian kita yakin dan kita mengikrarkan kalimat tauhid tersebut, ini adalah salah satu yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan hadis bitaqah, hadis lembaran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada salah seorang laki-laki yang nanti didatangkan di hari kiamat, kemudian dia membawa 99 lembaran. 99 lembaran ini adalah lembaran maksiat, adalah lembaran dosa. Kemudian lembaran ini, 99 lembaran ini diletakkan di satu timbangan. Kemudian dia pun ditimbang. Karena sebagaimana yang kita ketahui,
bahwa catatan-catatan amalan kita dan juga amalan kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka catatan seorang hamba yang 99 ini ditimbang, isinya adalah maksiat, isinya adalah perbuatan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang tersebut, hal indaka khairun qattun, hai fulan, apakah engkau mempunyai kebaikan? Maka orang ini mengatakan, ya Allah, saya tidak mempunyai kebaikan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bala, innalaka hasanah, benar, kamu mempunyai kebaikan. Apa kebaikan orang tersebut? Ternyata ada satu lembaran tersebut isinya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini diletakkan di satu sayap timbangan, dibandingkan dengan 99 timbangan yang isinya adalah maksiat dan dosa. Ketika ditimbang, maka timbangan la ilaha illallah ini menjadi berat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai fadilah yang begitu banyak, dan diantaranya adalah kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang akan memberatkan timbangan kita. أيضا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أو ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأن من مات على التوحيد فإنه تغفر ذنوبه، لكن ينبغي أن ينتبه الإنسان من الذنوب والمعاصي ولا يتساهل فيها بحجة أنه موحد، لأن الإنسان ربما يستمر على المعاصي والذنوب حتى يستحلها ويكفر بالله سبحانه وتعالى. Kemudian ikhwatal Islam azadillahu wa iyyakum, ada sebuah hadis dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sangat agung, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, hai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau seandainya kalian melakukan dosa dan maksiat begitu banyak, thumma laqitani, kemudian kalian berjumpa denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tusyrik bi syai'a, kalian tidak mensyirikatkan atau kalian tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka saya pun akan memberikan kepada kalian ampunan yang begitu besar, tetapi dengan syarat tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan bertauhid, maka ada harapan baginya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Tetapi yang harus kita ingat, ikhwatal Islam azanallahu wa iyyakum, jangan gara-gara hadis ini kita senantiasa melakukan dosa dan maksiat, karena bisa jadi seorang manusia mereka melakukan dosa dan maksiat, kemudian mereka terus-menerus melakukan dosa dan maksiat tersebut hingga dia menghalalkan dosa dan maksiat tersebut, sehingga ini adalah salah satu yang akan membatalkan tauhidnya. طيب أيها الإخوة، كما قلت في بداية المحاضرة أن الفضائل كثيرة ومتنوعة، ولعلنا ذكرنا جملة من هذه الفضائل، ونختم بهذا الفضل الأخير والذي يدل على فضل التوحيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممن غفر له الله عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، ومع ذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل التوحيد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن سبقه من الأنبياء والنبي هو أفضل الخلق، توعده الله سبحانه وتعالى وقال له لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو أكرم الخلق النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نحرص على كلمة التوحيد، والإنسان مهما قصر في حياته المهم أن يبقى على التوحيد. كلنا عندنا أخطاء، كل بني آدم خطاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان يخطئ ويعصي الله عز وجل ويذنب، لكن المهم أن يبقى على التوحيد. ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا للثبات على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نموت على هذه الكلمة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا عز وجل. فأسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يثبتنا على التوحيد والسنة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على ذلك. وفي الختام أشكر لكم من حسن الاستماع والإنصات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, sebagaimana yang tadi kita katakan di awal pembicaraan bahwa keutamaan tauhid ini sangatlah banyak. Keutamaan tauhid ini banyak, dan kita tutup keutamaan tauhid ini yang terakhir, yaitu bahwasanya kita mengetahui Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdahulu dan yang akan datang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaik." Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada engkau hai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta, kalau seandainya kalian melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka amalan-amalanmu akan hilang dan sirna, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Coba kita bayangkan ikhwatal Islam azanallahu wa iyyakum, ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya dan pentingnya tauhid tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita, seorang nabi yang sudah dijamin, yang dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah rasul yang paling mulia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya engkau dan juga orang-orang sebelummu melakukan kesyirikan, maka Allah akan hapus amalan-amalan kalian dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kalau seandainya ayat ini diturunkan dan dibacakan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah manusia yang paling mulia, bagaimana dengan orang-orang yang ada setelahnya? Atau bagaimana mereka yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, sepantasnya bagi kita untuk senantiasa semangat dan termotivasi dengan kalimat tauhid. Setiap manusia hendaklah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada di dalam tauhid tersebut. Dan kita mengetahui setiap kita itu melakukan dosa, tetapi yang harus senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di dalam kalimat tauhid sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Jangan pernah melakukan sedikit pun dari bentuk kesyirikan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita taufik, agar senantiasa memberikan kepada kita taufik di dalam masalah tauhid dan juga di dalam masalah mengikuti sunnah-sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, ikhwatal Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, saya berterima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah mau mendengarkan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kalimat atau muhadarah kita pada malam hari ini muhadarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar menjadikan kalimat-kalimat yang saya sampaikan, kata Syekh, kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini semata-mata hanyalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima segala amalan-amalan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Insyaallah nuwasil al-as'ila wal ajwibah ba'da al-isya insyaallah taala, wa natawaqqaf li ada'i salatil isya. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah setelah isya kita sambung dengan tanya jawab insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahibbati fillah, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan sedikit pembahasan kita, yaitu kita buka masalah tanya jawab. Dan insyaallah taala akan kita bacakan beberapa pertanyaan. Dan sebelumnya ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, yang harus kita ketahui, kita sebagai rakyat Indonesia paling menanti-nantikan kedatangan ahli Madinah. Karena Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya keimanan itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular itu kembali ke sarangnya. Berarti dari Madinah itu kita mengharapkan siraman-siraman ilmu dari mereka. Dan kita bersyukur kepada Syekh ini, nashkurullaha ala maji'atikum wa narjullaha alla yakuna hadzal liqa' liqa'ul akhir. Syekh, semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir insyaallah taala. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum ya Syekh, bagaimana menjadi ahli tauhid dan bagaimana caranya? Wa jazakumullahu khairan, dan doakan saya agar menjadi ahli tauhid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Bidayatan as'al Allah azza wa jalla an nakun jami'an wa iyyakum من أهل التوحيد والسنة، فإن هذه نعمة التوحيد نعمة، ونعمة السنة نعمة أخرى، كما جاء عن أحد السلف أنه قال: لا أدري أشكر الله على نعمة الإسلام أم أشكره على نعمة السنة، فكلاهما يعني نعمة، كون الإنسان يكون مسلما لله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، ونعمة أخرى وهي أن يكون على السنة، فإن كثيرا من المسلمين يعني خالفوا السنة واتبعوا الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية، لكن المهم أن يكون الإنسان على إسلام وسنة، فنسأل الله أن نكون جميعا من أهل التوحيد والسنة. أما ما سألت عنه يا أخي الكريم هو كيف يحقق الإنسان التوحيد؟ يحققه بالبعد عن الشرك والأهواء والمعاصي. على الإنسان أيها الإخوة أن يلازم الطاعة، يلازم طاعة الله سبحانه وتعالى،
يكون همه أن يعبد الله عز وجل وحده. متى ما أدرك الإنسان وأيقن أن الله هو المتفرد بالعبادة وأنه لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى فإنه يحقق التوحيد، لأن كل من دون الله سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يعبد من دون الله، وهو أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك لا يعبد من دون الله ولا يكون مشاركا بالله سبحانه وتعالى في العبادة. فالإنسان يحقق التوحيد أيها الإخوة بملازمته لطاعة الله سبحانه وتعالى وبصرفه العبادة لله وحده، أي عبادة لابد أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده. الصلاة والصيام والركوع والسجود وكل العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فخلاصة كل هذا الكلام أن الإنسان يحقق التوحيد بملازمة الطاعة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فحينئذ يكون ممن حقق التوحيد. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. Ahibati fillah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi ahli tauhid, karena sesungguhnya nikmat tauhid ini merupakan nikmat yang sangat agung. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat sunnah, karena nikmat berada di dalam sunnah ini merupakan nikmat yang lain. Sehingga sebahagian salafus salih mereka mengatakan, la adri aashkurullah ta'ala ala ni'matil Islam am ala ni'matis sunnah. Saya tidak tahu apakah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat Islam, atau saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat sunnah. Karena sesungguhnya agama ini hanyalah Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Sedangkan nikmat yang lain, kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita nikmat tentang sunnah. Kita senantiasa menjauhi yang namanya ahwa, hawa nafsu. Kemudian kata Syekh, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dan kita semua menjadi ahli tauhid dan berada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara salah satu kiat agar kita termasuk menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menjauhi kesyirikan. Kita menjauhi yang namanya hawa nafsu, dan kita menjauhi yang namanya perbuatan maksiat. Oleh karena itu kita sebagai manusia senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berkomitmen di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita adalah agar kita beribadah kepada Allah semata. Karena apabila seorang manusia mereka mengetahui dan mereka sadar bahwa apabila mereka hanya melakukan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada suatu ibadah yang berhak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu termasuk orang-orang yang mentauhidkan atau di antara ahli tauhid. Coba kita perhatikan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang harus disembah, dan kita tidak boleh menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya kita sembah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia manusia yang paling mulia, tetapi dia tidak berhak untuk kita sembah. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, hendaklah setiap manusia mereka bermohon untuk menjadi ahli tauhid dengan senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya memalingkan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah berpaling hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, rukuk dan sujud dan seluruh ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya, ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kita bisa menggapai derajat tauhid tersebut hanyalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah. Maka dengan itulah kita akan menjadi ahli tauhid, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk termasuk di antara mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah hanya memiliki 20 sifat saja? Dan orang yang mengadakan, pertanyaannya satu saja ya, bagaimana cara kita membantah tentang orang yang mengatakan bahwa Allah hanya mempunyai 20 sifat saja? نعم، نرد عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماء الله أكثر من 99، لأن النبي قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني أن هناك أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى لم نعلمها نحن، استأثرها الله سبحانه وتعالى بعلمه عز وجل. وكل اسم من هذه الأسماء يؤخذ منه صفة، فالله سميع ومن صفاته السمع، وبصير ومن صفاته البصر، عليم ومن صفاته العلم، وهكذا أي اسم ثبت لله سبحانه وتعالى فإننا نأخذ منه صفة، لأننا لو لم نأخذ الصفة فإن هذا يعد نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى سميع لكنه ليس من صفاته السمع، هذا لا يصلح في أحد. أقول لو قلنا بأن الله من أسمائه السميع ثم قلنا ليس من صفاته السمع، هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. فصفات الله سبحانه وتعالى كثيرة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن لله أسماء أكثر من 99، لا تعد ولا تحصى أسماء الله سبحانه وتعالى، وكل اسم يؤخذ منه صفة. والتفصيل في هذه المسألة ربما يطول، وهناك ردود دقيقة وتفصيلية، ليس المقام مقام التفصيل فيها، لكننا نقول أن النبي قال أن أسماء الله 99، وفي حديث آخر أنها أكثر من 99، وكل اسم يؤخذ منه صفة، فكيف نقول أن صفاته فقط 20 صفة أو أقل من ذلك؟ Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah hanya memiliki 20 sifat saja. Maka Syekh mengatakan kita membantahnya dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi 99 isma man ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu
memiliki 99 nama yang apabila 99 nama ini dihafal dan dipahami oleh seorang muslim, maka dia akan masuk surga. Di sini jelas Rasulullah mengatakan 99 nama. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah memohon dan meminta kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, saya meminta kepadamu bikulli ismin huwa lak, dengan setiap nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, yang nama tersebut engkau yang memberikan nama, au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama tersebut engkau yang menurunkan di dalam kitab-kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama tersebut engkau ajarkan kepada sebahagian hamba-hambamu, au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau sebahagian nama tersebut engkau simpan yang hanya mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nama Allah itu lebih dari 99, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan, yang engkau gaibkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana banyak nama-nama yang tidak kita ketahui, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Dia simpan di sisinya. Kemudian juga yang harus kita ingat, setiap nama akan melahirkan sifat. Setiap nama akan melahirkan sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Sami', maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama' atau pendengaran. Allah Maha mendengar, berarti Allah pendengar, mempunyai pendengaran. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara nama Allah adalah basir, melihat. Berarti di antara sifat Allah adalah penglihatan. Kemudian juga di antara nama Allah Maha ketahui. Berarti di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ilm. Allah mempunyai ilmu. Kesimpulannya bahwa setiap nama akan muncul darinya sifat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama kemudian tidak memiliki sifat, maka ini merupakan sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sesungguhnya mereka beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama lebih dari 99, kemudian tidak bisa kita hitung, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nama akan lahir dari nama tersebut sifat. Dan masalah ini adalah masalah yang sangat panjang, dan tidak mungkin kita jelaskan untuk membantah masalah ini sekarang, karena masalah ini adalah permasalahan yang sangat panjang, kata Syekh tersebut. Hanya saja kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah memiliki lebih daripada 99 nama, dan dari setiap nama itu ada sifat. Maka bagaimana mungkin kita hanya mengatakan Allah itu mempunyai 20 sifat saja? Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum ya Syekh, bagaimana hukum musik? Bagaimana hukum musik? Ini menurut Syekh ya. Ma ra'yukum fil musiqat? نعم، بالنسبة للموسيقى أيها الإخوة، يقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. أقسم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المقصود بلهو الحديث هو الغناء، وكما جاء عنه رضي الله تعالى عنهما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات اللهو والغنى.
فلا شك أيها الإخوة أن الغناء واستعمال الموسيقى محرم، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته، نونية ابن القيم مشهورة، يقول: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. يعني حب القرآن كلام الله وحب الغناء لا يمكن أن تجتمع في قلب العبد، لا يمكن أن تجتمع. بل حاصل أيها الإخوة أن الغناء محرم بدليل الآية التي ذكرت والحديث أيضا الذي ذكرت، كما أن علماء أهل السنة قديما وحديثا كلهم أفتوا بتحريم الغناء والموسيقى استنادا لهذه الآية وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. Adapun tentang masalah musik, maka Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Ada sebahagian manusia mereka membeli lahwal hadits untuk menyesatkan manusia yang lain. Abdullah bin Abbas dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, lahwal hadits yang dimaksudkan di dalam ayat surah Luqman ini adalah al-ghina, adalah nyanyian. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman di mana mereka akan menghalalkan sutra, mereka akan menghalalkan khamar, dan mereka akan menghalalkan alat-alat musik. Wal ma'azib, yaitu alat-alat musik, alat-alat nyanyian. Oleh karena itu, kita tidak ragu lagi bahwa nyanyian dan musik-musik ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim dia mengatakan di dalam nuniyahnya, di dalam bait-bait syairnya, cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada nyanyian di dalam hati seseorang la yajtami'ani, tidak akan pernah bersatu. Maksudnya tidak akan pernah bersatu cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada nyanyian tersebut tidak bisa disatukan di dalam hati. Oleh karena itu, hasilnya atau intinya dan kesimpulannya, nyanyian tersebut adalah sesuatu yang diharamkan sesuai dengan ayat dan hadis yang telah kita bacakan. Sebagaimana para ulama zaman dahulu ataupun ulama kontemporer, mereka semuanya sepakat dan mengatakan bahwa nyanyian dan musik-musik tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil Al-Quran dan dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah kita bacakan. أضيف شيء يا شيخ عارف. الآن من كان يستمع للغناء مثلا، يعني هذا من باب الإضافة حتى ربما تتضح الصورة عند البعض، من كان يستمع للموسيقى والغناء وأذن الأذان، هل يستمر أم يطفئ الموسيقى يطفئ الموسيقى أو يطفئ الغناء؟ طيب، هل رأيتم أحدا يدخل المسجد وهو يستمع للموسيقى؟ يعني لو جاءنا إنسان ودخل المسجد ومعه موسيقى وغناء وجلس هنا، هل ترضون بهذا؟ هل رأيتم إنسان يذهب إلى مكة ويطوف حول الكعبة وهو يستمع للموسيقى؟ لو كانت يعني حلالا وجائزة لا أذن له بهذا، أن يشغل موسيقى في المسجد ولا في الحرم ولا في أي مكان. وهذا دليل على أن هذه يعني محرمة وأنها يعني لا ينبغي الإنسان أن يستمع إليها. Kemudian saya tambahkan kata Syekh bahwa sesungguhnya, coba kita perhatikan, kita contohkan. Misalnya kalau ada orang yang sedang mendengar musik, kemudian orang azan, apakah dia mendengarkan musik atau menjawab orang azan? Kemudian juga kata Syekh, coba juga kita perhatikan, apabila ada salah seorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia mendengarkan musik, apakah kita rela dan ridho orang tersebut masuk ke dalam masjid kemudian dia mendengarkan musik? Jawabannya tidak, kita tidak akan ridho.
Kemudian coba kita perhatikan, apabila ada salah seorang di antara kaum muslimin, mereka tawaf di Ka'bah, kemudian mereka mendengarkan musik, apakah mungkin? Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan musik itu, atau ibadah dengan musik, sesuatu yang tidak pernah bersatu, tidak bisa disatukan. Dan ini menunjukkan salah satu dalil bahwa musik dan nyanyian tersebut adalah yang diharamkan oleh syariat Islam. Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum Syekh. Saya ingin bertanya bagaimana supaya kita bisa terus menjaga agar iman itu senantiasa bertambah dan tidak berkurang, agar senantiasa keimanan tersebut naik. نعم الإيمان بارك الله فيكم عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، والإنسان يعني كما ذكرنا في السؤال الأول أنه يحافظ على هذا الإيمان بملازمة الطاعة وقراءة القرآن وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك آيات الله الكونية، يتدبر هذه الآيات. فهذه هي أسباب زيادة الإيمان: الاستمرار على العمل الصالح، قراءة القرآن، وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، تعلم العلم النافع. هذه كلها أسباب لزيادة الإيمان. وكون الإنسان يعني ينقص إيمانه هذا لا يدل على نفي الإيمان عنه وأنه غير مؤمن، لا، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، والإنسان يعني يحاول تفادي هذا النقصان بالأشياء أو الأسباب التي أشرت إليها. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, iman sebagaimana yang dikatakan oleh ahlu sunnah wal jamaah, yazidu wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Oleh karenanya semestinya bagi setiap manusia mereka menjaga keimanannya dengan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama ayat-ayat tentang alam semesta ini. Dan ini merupakan salah satu sebab agar keimanan kita itu bertambah. Agar keimanan kita itu bertambah, kita memperbanyak amalan saleh, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita memperhatikan dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita senantiasa belajar tentang ilmu agama, dan seluruhnya merupakan salah satu sebab agar keimanan kita itu bertambah. Kemudian apabila keimanan itu berkurang, ini tidak menunjukkan bahwa seseorang itu tidak beriman, karena sebagaimana yang dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Kalau salah seorang imannya berkurang, tidak menunjukkan dia itu hilang keimanannya, tetapi keimanannya saja yang kurang. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, sebelumnya kami mohon maaf karena mungkin pengajian kita tutup dulu sampai di sini, dan insyaallah taala besok kita sambung dengan syekh yang lain, Syekh Sa'ad Al-Anazi. Tadi terbalik ya. Insyaallah besok kita sambung dengan Syekh Sa'ad Al-Anazi besok setelah maghrib insyaallah taala. Dan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Syekh. Kemudian tadi dari panitia diberikan hadiah, walaupun hadiahnya tidak terlalu banyak. Mungkin ini sekedar motivasi dan merevisi atau mengingat kembali pelajaran yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah kita akan melihat kalian lagi dalam kebaikan insyaallah taala. Kata Syekh, barakallahu fikum.